guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Dan tema hari ini sesuai dengan judulnya adalah aku mau ngomongin soal manifest jodoh. Gimana cara aku manifest jodoh aku dalam sebulan, yaitu yang sekarang udah jadi suami aku. Gimana caranya? Nanti aku bakal kasih tahu, kalian dengerin sampai habis karena ceritanya juga lumayan epic dan kayak membagongkan gitu, kayak membingungkan gitu. Jadi kalian harus simak ya. Jadi aku mau cerita sedikit dulu gimana cara aku tuh mengenal manifest dan aku akhirnya mempraktekkan. Jadi aku tahu manifest itu tahun 2022 dan itu secara nggak sengaja ketemu videonya Kak Tresnani. Nah awalnya itu aku nerapin manifest itu karena aku tuh dulu galau banget sama mantan gebetan aku. Jadi kayak masalah percintaan lah ya, umumnya orang-orang kebanyakan manifest itu adalah tentang percintaan dan aku juga salah satunya. Nah jadi awalnya itu aku karena galau banget sama mantan gebetan aku, kayak ini cowok tuh kayak narik ulur gitu loh, kayak kadang mau kadang enggak, kadang mau, dan itu buat aku tuh bingung. Jadi kayak aku yang ngejar duluan, aku yang attract dia duluan, kayak pokoknya intinya aku yang kayak nge-push dia terus. Jadi kayak aku yang suka ngechatin dia duluan atau nelfon dia duluan saat itu, sampai akhirnya tuh kayak aku capek banget dan nggak tahu harus gimana. Dan tiba-tiba aja pas aku lihat YouTube dan muncul lah YouTube-nya Kak Tresnani, dan dari situlah aku belajar. Nah kayak gitu sih singkatnya, aku pertama kali belajar dan nerapin manifest itu dari situ awalnya. Nah jadi langsung aja ya, sekarang aku lanjut ke gimana caranya aku manifest jodoh. Karena kalau aku jelasin satu-satu dari awal aku belajar manifest tahun 2022 sampai 2025 sekarang, itu bakalan panjang banget. Karena awal aku belajar itu nggak mudah banget, sampai di titik aku bisa memanifest jodoh aku dalam sebulan itu nggak mudah banget, karena banyak banget juga rintangan dan apa yang aku lalui, dan belajarnya itu ternyata nggak mudah. Tapi nanti kalau kalian mau aku bikin part-partnya ya, gimana dari awal sampai pertengahan, mungkin sampai sekarang aku belajar manifest. Kalau kalian mau aku bikin videonya, kalian komen-komen aja ya. Sekarang aku langsung lanjut ke bagian aku manifest jodoh dalam sebulan. Nah jadi akhir 2023 itu aku udah kayak mikir, aduh aku pengen manifest jodoh nih, tapi manifest jodoh yang bener-bener yang terbaik yang Tuhan atau Allah berikan kepadaku. Jadi aku pernah memanifest jodoh, meminta seseorang untuk jadi jodohku, dan ternyata memang dia bukan jodoh aku. Dan sampai akhirnya aku memutuskan kayak ya udah aku manifest jodoh aja, aku minta yang terbaik sama Tuhan sama Allah untuk dikirimin yang terbaik dan di waktu yang tepat. Sampai aku akhirnya nulislah scripting. Ini buku scripting aku yang kedua, ini juga udah habis tuh. Jadi di sini aku tuh memanifest jodoh. Awalnya aku tuh manifest jodoh. Aku tulis di sini nih kayak gini ya contohnya tuh. Kalian bisa baca nggak? Tuh. Ini salah satu manifest jodoh aku di sini tuh. Ini aku tulis. Ini banyak banget. Jadi selama sebulan itu aku tuh manifest jodoh. Jadi selama sebulan aku scripting dan afirmasi. Nah di sini nih, nanti aku liatin jelasnya detailnya ya. Nah jadi dalam sebulan itu aku manifest jodoh, aku tulis apa yang aku pengenin. Jadi aku pengen cowok yang dapat yang bertanggung jawab, yang sabar, yang nge-treat aku like a queen, pokoknya semuanya aku minta yang aku inginkan. Dan ya udah aku let go saat itu. Dan aku juga gak lupa afirmasi. Aku afirmasinya tuh kayak gini, aku yakin sebentar lagi aku menikah, aku yakin sebentar lagi aku dilamar, dan aku pasti akan bahagia terus. Itu afirmasi aku. Jadi itu aku ucapin setiap hari. Jadi ketika misalkan aku lagi kayak down sedikit, aku afirmasi itu, udah aku happy. Pokoknya bawaannya tuh happy. Jangan kayak ragu-ragu, jangan berpikir negatif atau apapun. Udah abis itu kalian let go, kalian happy aja, kalian fokus dengan kegiatan kalian. Itu yang aku lakuin. Nah saat itu juga kalau aku datang ke nikahan teman aku lihat ke pelaminan, aku pandangin mereka dan aku berucap kayak, aku juga kok, sebentar lagi aku kayak gitu, sebentar lagi aku akan ada di pelaminan, aku juga bahagia, aku tuh happy. Jadi ketika aku ngelihat teman aku nikah atau siapapun nikah, aku tuh happy karena juga aku ngerasa kayak aku yakin sebentar lagi aku juga nikah, kayak gitu. Bener-bener kayak aku nggak rasa iri, dengki atau apapun, kayak sedih, kayak galau terus mikir apa-apa, enggak. Tapi aku tuh kayak ngeliat ke pelaminan, aku seneng gitu melihat mereka, dan aku tuh yakin aku bentar lagi juga nikah, kayak gitu. Kayak baunya tuh happy aja, kayak gitu yang aku lakuin. Dan gak lupa aku juga berdoa, tapi aku doa tuh kayak gini, terima kasih ya Allah, aku yakin sebentar lagi juga Engkau akan berikan jodoh aku di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat, dan orang yang terbaik. Itu aku selalu itu. Dan oh ya, gak lupa aku selalu bilang, aku yakin Engkau akan memberikan kebahagiaan untukku. Itu doa, benar-benar itu doaku. Aku
setelah itu juga aku let go, aku tuh nggak mikirin kapan ya kayak jodoh aku datang, kapan ya kayak si lama nggak ya, nggak, aku nggak pernah mikirin itu, aku santai banget sampai akhirnya setelah aku scripting afirmasi berdoa, jodoh aku datang ya sekarang jadi suami aku. Dan gak nyangkanya dia adalah temen sekolah aku, temen SMA aku sih lebih tepatnya. Dan aku juga gak pernah kepikiran kalau ternyata dia, karena pas zaman SMA aku tuh gak pernah ngobrol sama dia sama sekali. Jadi kayak aku dan dia sama-sama tahu nama doang, kayak oh ini dia gitu doang. Kayak gak pernah sapa-sapaan tuh, gak pernah ngobrol, gak pernah sekelas pun gak pernah. Tapi memang pas setahun itu suami aku tuh suka banget DM aku, tapi jarang banget ya, dalam tahun itu bisa dihitung jari, kayak cuman 4 atau 5 kali doang gitu DM-an, kayak cuman nanya kabar, saya hai doang, bukan yang gimana-gimana gitu loh, kayak nggak menjerumus juga yang kayak pengen ngedeketin banget. Karena dia pun dulu punya gebetan dan aku juga punya gebetan, jadi nggak yang berpikir gimana-gimana dia bakal jadi suami aku jadi istri, enggak, karena kita kayak ngerasa temen aja gitu loh. Sampai akhirnya ya udah, dia datang dengan niat baiknya juga, kayak dia emang pengen nikah juga. Terus kayak dia ngasih tahu aku niat baiknya untuk pengen aku jadi istrinya. Dan ya udah, pas akhir Desembernya itulah si suami aku datang, kayak baru tuh ngedeketin aku, ngajak aku jalan. Dan setelah itu juga kita sama-sama udah nyaman, sama-sama walaupun kita dulu nggak deket tapi kayak sama-sama udah ngerti. Akhirnya ya udah, dia kayak ngomong niat baiknya untuk nikah sama aku. Nah ya udah, awal Januari kita sama-sama kayak ngomong sama orang tua. Dan awal Februari deh kalau nggak salah, kita tuh kayak lamaran, pertengahan atau awal Februari ya, pokoknya kita kayak lamaran gitu lah, perkenalan keluarga aja sih gitu. Akhirnya ya udah, dari situ aku ngerasa kayak wow, bener kan manifest aku kejadian dalam sebulan. Dan aku nikah tanggal 3 Maret 2024 deh. Kisah aku itu sempet banget viral di TikTok karena emang aku share di sana kayak pengalaman aku, kayak kata-kata apa aja yang aku pakai dalam manifest jodoh. Itu benar sampai viral banget di TikTok. Nanti aku linknya aku taruh di description box ya, kalian lihat aja di situ. Itu benar-benar aku bener-bener nggak nyangka banget scripting aku yang aku tulis dalam sebulan untuk manifest jodoh tuh bener-bener jadi kenyataan. Aku bener kayak terima kasih banyak banget sama Allah gitu. Kayak bener sih, kalian kalau manifest apapun sih sebenarnya, kalau berdoa pun jangan pernah negatif sama Tuhan, sama Allah. Karena apa yang kita pikirin itu yang akan terjadi. Kalau kalian negatif sama Tuhan, sama Allah, itulah yang terjadi. Tapi kalau kalian berprasangka baik sama Tuhan, sama Allah, apa yang kamu prasangka baik sama Allah, itu yang akan kejadian. Dan itu yang aku rasain, aku benar-benar berprasangka baik sama Tuhan, sama Allah. Aku bilang aku bahagia sini, aku benar-benar dapet jodoh yang terbaik di waktu yang tepat. Dan itu yang aku dapetin. Ya gitu deh cerita singkatnya. Oke, sekian dulu cerita aku gimana aku manifest jodoh dalam sebulan yang aku tulis dalam scripting, afirmasi, dan berdoa dan berprasangka baik sama Tuhan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok aku ya. Bye, see you on my next video.